Dari kelas 11 IPA, kali ini saya akan menjelaskan tentang alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu yang dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Macam-macam alat optik. Yang pertama ada mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Mata berfungsi untuk menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Dan di sini ada anatomi mata. Yang pertama ada kornea, pupil, lensa, iris, jasa siliria, saraf optik, retina, koroid, dan sklera. Terus ada cacat pada mata. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi. Mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini karena lensa mata tidak dapat memipih untuk memperkecil jarak fokusnya. Penderita miopi memiliki titik jauh yang lebih dekat dari titik mata normal, dan titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Bayangan yang terbentuk akan jatuh di depan retina. Penderita rabun jauh dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung, minus atau negatif. Lensa cekung dapat membantu bayangan tepat jatuh di retina. Yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi. Mata yang mengalami rabun dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Hal ini karena fokus lensa memiliki jarak yang terlalu panjang. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat yang lebih jauh dari titik dekat mata normal, yaitu lebih dari 25 cm, dan tidak jauh berjarak tak hingga. Bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Penderita rabun dekat dibantu menggunakan kacamata berlensa cembung atau plus atau positif. Lensa cembung dapat membantu bayangan yang semula jatuh di belakang retina menjadi tepat jatuh di retina. Yang ketiga ada mata tua atau presbiopi. Mata yang mengalami presbiopi didominasi oleh orang tua yang daya akomodasi matanya telah berkurang. Penderita presbiopi memiliki jarak titik dekat lebih dekat dari mata normal, yaitu kurang dari 25 cm, dan titik jauhnya kurang dari tak hingga, sehingga tidak dapat melihat benda dekat maupun jauh. Penderita mata tua dibantu menggunakan kacamata berlensa rangkap atau bifokal yang terdiri dari lensa cekung dan cembung. Yang keempat ada astigmatisme. Astigmatisme adalah cacat mata ketika cahaya yang masuk ke mata tidak berpusat dengan sempurna karena cahaya tidak dapat melengkung pada daerah selaput bening. Penderitanya tidak bisa membedakan garis tegak maupun mendatar dan dibantu oleh kacamata berlensa silinder. Yang kedua ada kacamata. Kacamata adalah alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang-orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, atau mata silindris. Kacamata ada dua lensa, yaitu lensa cembung dan cengkuk. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjatuhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan lensa yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Dan kekuatan atau daya lensa dapat dirumuskan P sama dengan 1/F atau P sama dengan 100/F. P adalah kekuatan lensa atau dioptri, F sama dengan jarak fokus. Dan cara mencari jarak fokus lensa dirumuskan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Yang ketiga ada loop.
Loop adalah alat optik yang mempunyai fungsi untuk mengamati benda kecil supaya bisa terlihat besar dan jelas dengan menggunakan lensa cembung. Bayangan yang dihasilkan loop akan terlihat membesar, tegak, dan maya. Cara menggunakan loop yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara F dan 0 atau jarak benda selalu lebih kecil daripada jarak titik api. Yang kedua, untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api atau jarak benda, sama dengan jarak titik api loop. Yang keempat, ada kamera. Kamera adalah alat untuk menghasilkan foto. Kamera yang sederhana disebut kamera obscura. Berikut persamaan kamera dengan mata. Menggunakan lensa cembung, celah diafragma berfungsi sama dengan isir film. Tempat film sama dengan bintik kuning pada mata. Bayangan yang dapat dihasilkan oleh kamera akan bersifat terbalik, nyata, dan diperkecil. Benda yang akan dipotret ditempatkan pada jarak lebih besar daripada 2F atau 2 kali jarak titik api di depan lensa. Hal ini dimaksud bahwa bayangan akan jatuh antara F dan 2F yang memiliki sifat diperkecil, nyata, dan terbalik. Yang kelima, ada mikroskop. Mikroskop adalah alat optik mempunyai fungsi untuk melihat benda-benda yang sangat kecil supaya tampak lebih besar dan lebih jelas. Mikroskop mempunyai 2 lensa cembung. Yang pertama ada lensa okuler atau dekat mata dan lensa objektif atau dekat benda. Fokus objektif lebih kecil dari fokus okuler. Lensa objektif menghasilkan bayangan nyata terbalik diperbesar. Bayangan ini sekaligus menjadi benda bagi lensa okuler. Sifat bayangan akhir pada mikroskop adalah terbalik, maya, dan diperbesar. Persamaan antara mikroskop dengan lensa cembung karena lensa objektif dan okuler merupakan lensa cembung. Sedangkan untuk perbesaran mikroskop sama aja dengan perkalian dari perbesaran lensa objektif dan okuler. Rumus perbesaran total yaitu M sama dengan MOB dikali MOK. M adalah perbesaran total mikroskop. MOB adalah perbesaran lensa objektif. MOK adalah perbesaran lensa okuler. Dan di sini ada rumus perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu M sama dengan min aksen S aksen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. M adalah perbesaran total mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum. S aksen OB adalah jarak bayangan lensa objektif. SOB adalah jarak benda dari lensa objektif. SN adalah titik dekat mata. FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Rumus perbesaran mikroskop untuk mata tidak berakomodasi yaitu M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. M adalah perbesaran total mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. S aksen OB adalah jarak bayangan lensa objektif. SOB adalah jarak benda dari lensa objektif. SN adalah titik dekat mata. FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Yang keenam ada teleskop atau teropong adalah alat optik untuk mengamati benda-benda di bumi atau di angkasa luar agar tampak lebih dekat dan jelas. Teleskop atau teropong dibedakan menjadi 2, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Yang pertama ada teropong bintang. Teropong bintang adalah untuk mengamati benda-benda angkasa luar, misalnya bintang, planet-planet, dan bulan.
Ada dua jenis teropong bintang, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Nah, di sini ada rumus dari teropong bintang. Yang pertama, rumus teropong bintang yang tanpa akomodasi. Yang pertama ada M sama dengan FOB per FOK. Kalau perbesaran bayangan yang akomodasi maksimum adalah M sama dengan FOB per SOK. M sama dengan perbesaran teropong bintang. FOB adalah jarak fokus lensa objektif. FOK adalah jarak fokus lensa okuler. SOK adalah jarak bayangan lensa okuler. Terus yang kedua ada teropong bumi. Teropong bumi adalah alat untuk mengamati benda-benda di darat atau di laut yang jauh letaknya agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis teropong bumi, yaitu teropong bias dan teropong prisma. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama ada M sama dengan FOB per FOK atau M sama dengan FOB per SOK. Dan D sama dengan FOB tambah 4FP tambah FOK. M sama dengan perbesaran teropong bumi, D sama dengan jarak lensa objektif dan lensa okuler, FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif, FP adalah jarak fokus lensa pembalik, FOK adalah jarak fokus lensa okuler, SOK adalah bayangan lensa okuler. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.